Kita kembali berbincang pemirsa bersama dengan Pak Reza Priyambada, pengamat dari pasar modal. Pak Reza, IHSG Anda Ya, katakan tadi peluangnya adalah menguji 5.800 untuk resisten. Supportnya adalah kalau turun ke 57, ya peluang 56, 50 sampai 56. Nah, karena pagi ini sudah ke 58 lagi, tampaknya nggak mau jauh-jauh turunnya Pak, 5814. Target selanjutnya untuk IHSG di posisi berapa? ya tadi posisi terakhir di 5814 ya gitu, di mana level tertingginya itu di level 5837 tuh. Nah ini kita harus lihat kembali ya gitu, apakah target resisten berikutnya di 5850 sampai dengan 5875 itu bisa diraih oleh IHSG di perdagangan hari atau tidak gitu. Karena kalau di level 5850 itu gagal tercapai, kemungkinan ya IHSG tidak akan jauh berbeda dari posisi saat ini, gitu. Paling di level 5815 atau 5820. 5815, 5820 agak pesimis ya Pak Reza, paling targetnya ke situ-situ dulu ya. Betul, ya, Mbak. Betul. Kalau Karena kalau kita terlampau, lihat dari beberapa hari terakhir ini kan sebenarnya volume jualnya itu masih lebih mendominasi gitu, walaupun kemarin terjadi kenaikan ya gitu, tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi volume jualnya itu lebih mendominasi, sehingga posisi IHSG itu masih ada peluang untuk kembali melemah gitu. Nah ini kita lihat di perdagangan hari ini, apakah volume jual ini makin menurun diimbangi dengan kenaikan volume beli. oke. Baik, jadi karena dari segi volume ini, volumenya lebih ke Pak Reza melihatnya harian atau mingguan? Ya, kalau kita lihatnya yang seperti yang tadi saya katakan lebih ke harian ya, gitu. Karena sudah 2 atau 3 hari terakhir ini kan volume jual itu lebih mendominasi. Oke, itu dia ya peluang dari indeks harga saham gabungan. Pak Reza hanya membatasi ke 5815 sampai dengan 5820 hari ini, apalagi kan ini akhir pekan ya. Betul, Mbak. Oke, kemudian kalau kita melihat dari deretan saham-saham yang menjadi top gainersnya dari persentase ini Pak Reza, ada emiten seperti Temas, kemudian Multipolar, TPIA, Wins ternyata lagi-lagi masuk dalam jajaran top gainers yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada GDST. Kalau melihat fenomena yang ada adalah orang lebih tertarik untuk ke second dan juga third liner. Ini bagi yang belum dan tidak ada keberanian untuk masuk ke emiten-emiten tersebut, sebenarnya gimana yang lebih suka ke blue chips misalnya Pak, kemudian melihat saham-saham ini mengalami kenaikan tapi dari segi persentase juga sebenarnya menggiurkan. Apa yang bisa Pak Reza rekomendasikan? Iya, kalau dari sisi saham, ya itulah namanya dinamika pasar ya gitu. Nah, sekarang balik lagi ke kita masing-masing gitu. Apakah kita ingin melakukan short term trading gitu, atau kita memang melakukan investasi gitu. Kalau kita melakukan investasi di mana time horizon-nya lebih panjang, maka kita akan lebih fokusnya kepada kinerja dari para emiten tersebut, ditambah juga dengan likuiditas maupun volume. Tapi kalau lebih kepada short term trading, maka ya yang kita lihat hanya dari sisi volume saja, Mbak. Gitu. Artinya hari ini mana volume maupun nilai transaksi yang banyak diperdagangkan, yaitu yang kita masuk gitu. Misalkan seperti MLPL gitu. Nah, kita lihat kalau MLPL di level 394 ini ternyata volume belinya itu lebih mendominasi, mungkin kita bisa ambil posisi di level antara 390 hingga 392 ya, gitu ya, antri beli di level tersebut. Atau kalau level 394 ini ternyata volume belinya itu lebih tebal, maka kita bisa langsung hit di 394 dengan target berikutnya itu di level 402 sampai 403. 409 sampai? 402 sampai dengan 403. Oh, 402 sampai dengan 403. Dari tadi saya sangat optimis ya Pak Reza, ternyata range-nya 402 sampai 403. Sekarang di 396 di atas level rekomendasi pembelian dari Pak Reza. Kita tunggu dulu agak turun atau bisa langsung melakukan pembelian ya dengan harapan bisa ke 402 sampai 403. Ya, betul Mbak. Itu karena kalau kita lihat jam-jam sekarang ini kan sebenarnya order beli maupun jual itu kan masih
masih banyak masuk, Mbak ya. Oke. Jadi biasanya di awal perdagangan itu pergerakan atau volumenya itu belum terlalu stabil, Mbak. Gitu, Baik. ya. Jadi mungkin kira-kira jam-jam 10 ke atas, nah itu mungkin biasanya volume sudah mulai stabil sehingga kita bisa lihat apa namanya seperti misalkan MLPL ini banyak ditransaksikan di level berapa gitu. Termasuk juga kayak misalkan kita lihat Pura di mana level saat ini ada di level 129 ya mungkin kalau kita asumsikan pergerakan nanti itu bisa stabil mungkin di range kisaran antara 125 dan ketika 125 sampai dengan 127 ya gitu. Tapi kalau level 129 ini masih bisa bertahan, kemungkinan akan uji resisten di level 132 sampai dengan 136. Baik. Kita beralih ke saham-saham top gainers pemirsa ya dan juga top loser selengkapnya. Ini lebih banyak kami melihat dari sisi valuasi pemirsa. Ada BBRI yang menguat 0,77% di 3.910. Multipolar yang sudah kita bahas menguat 9,39% di 396. Kemudian Telkom naik 0,3% di kisaran 3.320 dan NATO menguat sekitar 1,68% pada posisi 605. Deretan top losers pemirsa ada Astra International turun 0,48%, 5.150. Kemudian ada TINS turun 0,91%, 1.635. Dan kemudian ada CENT pemirsa yang turun 2,4% di kisaran 244. Dan BRIS pemirsa yang turun 0,26% di kisaran 1920. Dan kita akan beralih untuk melihat juga deretan saham pilihan dari Pak Reza Priambada. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada Tebik, UNTR, MNCN, dan juga ada BRIS. Dengan support dan resisten bisa Anda simak, tapi kita akan ulas kembali ya untuk deretan saham-saham pilihan ini. Pak Reza, apa yang menarik dari TBIG dengan support Anda bilang 2420 sampai 2450, resisten 2530 sampai dengan 2550? Ya, baik Pak. Kalau kita lihat dari Tebik kemarin itu kan sahamnya sedang menguji resisten di kisaran antara 2550 sampai dengan 2600 ya. Nah, ini yang kita harapkan pergerakan positif masih bisa terjadi pada hari ini, walaupun mungkin kalau kita lihat pergerakan dari saham ini mungkin akan cenderung tipis ya, gitu, karena pelaku pasar juga masih wait and see juga terhadap perkembangan dari Tebik ini, Mbak. Oke, jadi TBIG kalau sekarang di 22.200, saya koreksi Pak ya, TBIG. Kalau sekarang posisinya di 2.500, bagaimana Pak? Ya, untuk di 2.500 pelaku pasar bisa melakukan antri beli di level antara 2480 ya, 2480 sampai dengan 2.500, Mbak ya. Itu mungkin untuk antri beli hari ini. Target resisten hari ini kan tadi juga sudah disampaikan, Mbak ya, di level antara 2530 sampai dengan 2550, Mbak ya. Ini untuk trading saja ya Pak Reza? Hari ini kita lihat ya Mbak untuk tradingnya gitu. Oke. Kita cermati volume perdagangan Tebik pada hari ini. Kalau UNTR bagaimana? Itu adalah deretan kedua dari saham pilihan dari Pak Reza. Ya, untuk UNTR seperti halnya Tebik ya gitu. Kemarin berhasil mengalami kenaikan dari 21875 ke level 22.025 ya, gitu, atau naik 0,68%. Nah, kenaikan ini kalau kita lihat juga ditopang oleh adanya kenaikan volume beli, sehingga target dari UNTR di hari ini di level 22275 kita harapkan bisa tercapai. 22.275 ya? Ya, 22.275 gitu, dan posisinya hampir sama seperti Tebik ya gitu, jadi masih berada di bawah level tengah Bollinger Band ya. Oke. Bisa memberikan. Berikutnya adalah MNCN. Mengapa MNCN, Pak Reza? Ya, untuk MNCN kalau kita lihat dari pergerakan kemarin ya, terutama dalam 3 atau 4 hari ke belakang ya, itu pergerakannya kan sudah mulai rebound ya gitu, bahkan mencoba untuk menembus
batas tengah dari Bollinger Band ya. Nah, kita harapkan kalau hari ini batas tengah dari Bollinger Band itu bisa ditembus, maka target resisten di 965 sampai dengan 985 itu paling tidak bisa diuji oleh MNCN. MNCN 965 sampai 985. Singkat saja satu lagi untuk BRIS. Ya, untuk BRIS ini kondisinya jauh di bawah dibandingin ketiga saham tadi ya. Ini ada di bawah atau di level bawah Bollinger Band ya. Gitu. Dan kalau kita lihat sedang mencoba untuk rebound ya, di mana target resisten berikutnya di 1935 sampai dengan 1950 itu sedang diuji oleh BRIS untuk bisa melewati posisi tersebut ya. Bollinger Band ya. Oke, baik Pak Reza, Anda merekomendasikan ada Tebik, UNTR, MNCN, dan juga BRIS, serta Anda katakan IHSG peluangnya tidak jauh dari 58.15 sampai 58.20, tapi sekarang 58.31, tapi yang akan kita lihat adalah closingnya Pak Reza ya, bertahan tidak di posisi tersebut. Terima kasih banyak Pak Reza sharing informasinya, semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Baik, terima kasih Mbak, terima kasih Dexano. Selamat pagi. Kami kembali pemirsa dengan satu segmen terakhir, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening.